Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua hari Jumat di Indonesia. Selamat hari Jumat ya. Langsung aja gua mau bikin preview mengenai pertandingan weekend. Yang tadinya gua pikir hari Minggu, ternyata pertandingannya hari Sabtu. Kick off-nya itu jam 18.30 waktu Belanda. Jadi di Indonesia Minggu dini hari ya. Peralihan antara hari Sabtu ke hari Minggu. Oke, langsung aja Norwich City menghadapi Manchester United. Pertandingan yang kalau dari klasemennya ini kan cukup jauh. Norwich sekarang ini berada di dasar klasemen. Dari 15 kali pertandingan baru memetik 2 kali kemenangan, 4 kali seri, 9 kali kalah. Merupakan tim yang, sebentar gua cek dulu. Ya bener, tim yang paling banyak kebobolan di Liga Inggris so far dengan 31 gol. Dan kebobolannya pun juga sangat minim sekali. Memasukkan golnya. Yang buat golnya tuh sangat minim sekali, yaitu hanya 8. Kalau 15 pertandingan, maka di 2 pertandingan kurang lebih baru bisa bikin 1, kurang lebih demikian. Nah, menurut gue ini kan cukup unik. Tapi Norwich ini baru saja, ya bukan baru juga ya, kita kurang lebih sekitar 4 pertandingan yang lalu ini kan mengganti pelatihnya ya. Farke digantikan oleh Dean Smith. Dan di tangan Dean Smith ini di 4 pertandingan, Norwich berhasil memetik 1 kemenangan, 2 seri, dan 1 kali kekalahan. Terakhir pertandingan itu adalah menghadapi Tottenham Hotspur di London, kalah 3-1. Nah, yang unik itu kalau gua ngelihat di paling tidak 3 pertandingan terakhir ya, Dean Smith ini seperti mencoba-coba formasi. Ketika menghadapi pasukannya Antonio Conte, Tottenham Hotspur, mereka menggunakan 5-3-2. Ketika menghadapi Newcastle, mereka menggunakan 4-1-4-1. Ketika mereka menghadapi Southampton, bermain di kandang sendiri, mereka menggunakan 4-3-3. Nah, bagaimana nih dengan menghadapi Manchester United? Sebelum ke sana, gua ada fakta unik juga ya. Kalau ternyata Norwich City ini rata-rata kebobolan, mereka itu kebobolan di 30 menit. Jadi setelah 30 menit mereka kebobolan. Nah, lalu dibagi lagi home and away. Di pertandingan away mereka kebobolan setelah 36 menit rata-rata. Sedangkan ketika dia bermain home lebih sering nih. Di menit ke-22 mereka sudah kebobolan. Tapi itu kurang lebih ketika masih ditangani oleh pelatih yang lama, yaitu adalah Farke. Nah, sekarang di tangan Dean Smith bagaimana? Kalau gua ngelihat ketika mereka kalah pertandingan terakhir menghadapi Tottenham Hotspur, di menit ke-10 Tottenham Hotspur sudah berhasil mencetak gol 1-0. Ketika mereka menghadapi Newcastle, Callum Witsel itu membuat gol di menit ke-61. Tapi ketika mereka bermain di kandang sendiri menghadapi Southampton ini berhasil membobol gawang tim Krul di menit ke-4. Nah, dari situ kalau ringan amatiran ala gua menyimpulkan di kandang sendiri Norwich ini cukup rawan kebobolan di menit-menit awal. Sedangkan kalau gua ngelihat di statistik, Manchester United so far membuat golnya itu tidak cukup besar ya, mencetak gol di 15 menit awal ataupun 30 menit awal. Itu hanya sekitar 4%. Mayoritas gol Manchester United itu tercipta di babak kedua. Nah, ini menurut gue yang harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick. Melihat 2 pertandingan terakhir ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace dan juga menghadapi Young Boys. Sekalipun ketika menghadapi Young Boys kan memang lebih banyak menurunkan pemain lapis 2 atau bahkan pemain muda ya. Cuman kalau berkaca ketika menghadapi Crystal Palace, di saat itu sebenarnya di babak pertama Manchester United punya banyak peluang ya. Bahkan peluangnya itu kalau gua nilai ringan amatiran lebih dari setengah peluang, lebih dari setengah matang. Ya mendekati matang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Manchester United kalau saja pemain-pemain Manchester United lebih tenang, lebih tajam lagi di depan. Dan menurut gue bukan tidak mungkin kalau Manchester United berhasil mencetak gol, katakanlah 2 gol di babak pertama, maka pertandingan ini setelahnya artinya di babak kedua akan jauh lebih mudah. Kalau gue melihat ke pertemuan terakhir di kandang Norwich ya, di pertemuan Liga tahun 2019, Manchester United berhasil menang dengan skor 1-3. Ketika itu Manchester United bahkan sempat unggul 3-0 dulu. Dan 2 gol itu diciptakan di babak pertama dari Scott McTominay dan juga Marcus Rashford. Nah, balik lagi mengaca ya ke pertandingan terakhir juga, Manchester United ini kan sudah
punya sistem baru. Formasi mereka menggunakan 4-2-2-2. Dan juga pressingnya cukup ketat, cukup bagus, cukup menyulitkan lawan membangun serangan. Dan menurut gue ini yang harus dilakukan Manchester United besok Sabtu. Artinya Manchester United harus langsung tampil menekan. Manchester United harus tampil dominan dari menit awal. Dan itu tadi harus memaksimalkan peluang sekecil-kecilnya untuk bisa bikin gol. Bukan sekecil-kecilnya, kalau menurut gue Manchester United di pertandingan besok melawan Norwich sepertinya akan punya banyak peluang, dan bagaimana ketenangan lini depan, ketajaman lini depan ini yang bisa memaksimalkan. Gua harapin sih gol-gol akan banyak tercipta, utamanya di babak pertama. Sehingga ya Ralf Rangnick bisa juga melakukan rotasi atau pergantian pemain dengan nyaman, dengan enak di babak kedua. Karena kalau menurut gua ya, kalau seandainya diberikan angin, Norwich City dengan Timo Pukkinya ini bukan tidak mungkin akan menyulitkan Manchester United, di mana again, rekor pertandingan setelah ditangani oleh Dean Smith ini cukup bagus ya. Mereka ini kan seperti gue bilang, so far ini hanya meraih 2 kali kemenangan. Dan 1 kali kemenangan itu diraih ketika manajernya sudah Dean Smith. Artinya ada progres di sana. Tadinya poin juga yang sudah cukup tertinggal cukup jauh ya, dari peringkat 18 dan juga 19, pelan-pelan ini di tangan Dean Smith berhasil dipersempit jaraknya. Bahkan di 4 pertandingan terakhir, Dean Smith ini sudah mampu mempersembahkan 5 poin bagi Norwich, yang kalau dilihat rekor sebelumnya ini cukup bagus ya dibandingkan di tangan David Parker. Jadi menurut gue Manchester United tetap harus waspada, harus bisa langsung mendominasi pertandingan, jangan kendor, tetap fokus. Ingat kemarin ketika menghadapi Crystal Palace, terutama di babak kedua ketika tempo sudah mulai agak berubah, Crystal Palace dapat beberapa momentum ya. Salah satunya adalah dari Jordan Ayew melalui skema corner, dan itu menurut gue cukup bahaya. Ketika itu kalau seandainya itu masuk, pertandingan akan berubah ya. Mental mungkin akan sedikit goyah dari Manchester United. Untuk menghindari hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya tajam, clinical, mencetak gol sebanyak-banyaknya dari menit awal. Sekarang kita berbicara soal kemungkinan susunan pemain ya. Dari Norwich ini kan kita ada pemain yang sedang dipinjamkan di sana nih, seorang Brandon Williams yang tentu saja tidak bisa dimainkan di pertandingan besok ya. Nah, gua berpikir sepertinya Dean Smith ini kali ini akan menggunakan formasi 5 back. Jadi dia akan Kabak, Gibson dan juga Hanley ini akan bermain low blocks bersama dengan back-back lainnya. Ini akan menjadi tugas dari pemain tengah, pemain depan Manchester United, pemain sayap juga ya, bagaimana mereka harus bisa membuka pertahanan dari Norwich City. Mereka harus melakukan penetrasi, mereka harus rajin bergerak. Kalau mereka hanya menunggu bola datang, maka ya akan sulit untuk membongkar pertahanannya. Harus banyak pergerakan tanpa bola dari belakang pun juga harus sering ya. Juga harus mencari variasi dan juga solusi, baik itu melakukan penetrasi ke dalam, dribbling maupun juga tendangan jarak jauh. Dan ini kan sudah ditunjukkan ya oleh seorang Fred ketika menghadapi Crystal Palace. Solusi itu bisa datang dari mana saja. Bagaimana perkiraan susunan pemain Manchester United kali ini? Tentu saja ya, formasi akan 4-2-2-2 dengan mengistirahatkan pemain-pemain yang tampil ketika menghadapi Crystal Palace di pertandingan terakhir Liga ya. Maka Ralf Rangnick ini akan punya pilihan lebih banyak lagi, pemain-pemainnya akan lebih fresh lagi ya. Di sektor penjaga gawang, gua pikir David De Gea masih akan jadi pilihan utama. Duet back tengah Victor Lindelof akan berduet dengan Harry Maguire. Kalaupun Rafael Varane sudah sembuh, gua pikir mungkin akan diturunkan di babak kedua ya. Back kanan dengan keadaan Aaron Wan-Bissaka yang masih belum jelas, gue pikir, dan tampil moncernya Diogo Dalot di beberapa pertandingan terakhir ya, gue pikir dia akan tampil kembali di kiri. Nah, ini antara Luke Shaw atau Alex Telles. Kalau gue, insting gue akan diberikan kepada seorang Luke Shaw yang ketika menghadapi Young Boys tampak disimpan ya oleh seorang Ralf Rangnick dengan ditarik lebih awal. Duet pivot, gue pikir Fred akan kembali berduet dengan Scott McTominay. Di depannya Jadon Sancho di sebelah kiri akan berduet lagi dengan Bruno Fernandes di sebelah kanan. Sementara ujung tombak, ini menarik ya, Cristiano Ronaldo ada banyak kemungkinan akan diduetkan dengan siapa. Paling tidak ada 2 pilihan ya, either itu Marcus Rashford ataupun seorang Mason Greenwood. Gua pikir dengan penampilan Mason Greenwood yang cukup memikat ketika menghadapi Young Boys, gua pikir Mason Greenwood akan dipilih sebagai starter kali ini ya. Ada pemain-pemain yang juga siap untuk diturunkan.
mengingat mereka sudah ikut latihan di latihan sebelum menghadapi Young Boys, yaitu adalah Rafael Varane dan juga Edinson Cavani, yang bisa saja ini akan diturunkan oleh seorang Ralf Rangnick. Bisa juga itu tadi ya, dijadikan super sub, pemecah kebuntuan kalau memang tembok dari Norwich ini nggak tembus-tembus, atau ketika kalau sudah tembus banyak, bisa jadi ya itu tadi melakukan rotasi yang menurut gue cukup penting ya, karena jadwal sekali lagi di bulan Desember ini akan sangat ketat. Kemenangan menurut gue ini cukup penting bagi Manchester United kali ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena untuk mempersempit jarak ya dengan tim-tim lain di papan atas, utamanya untuk masuk kembali ke tiket zona Liga Champions, di mana sekarang ini kan beda 3 poin dengan West Ham dan juga beda 1 poin di peringkat kelima, itu adalah Tottenham Hotspur. Nah, yang menarik gue pingin lihat nih, West Ham ini akan menghadapi Burnley, pertandingan tandang ke kandang Burnley. Menurut gue pertandingan akan cukup alot ya bagi West Ham. Sementara Tottenham Hotspur ini juga akan menghadapi partai yang alot juga ya, tandang ke kandang Brighton and Hove Albion, yang ya Brighton ini kan cukup menyulitkan lah lawan-lawan yang menghadapi Brighton, karena mereka tampil rapi, tampil cukup baik terutama ketika bermain di kandang. Sekian dulu kurang lebih preview pertandingan antara Norwich The Canaries menghadapi Manchester United The Red Devils. Semoga Manchester United bisa menang besar, membungkus 3 poin dengan clean sheet dan penampilan yang juga cukup menghibur. Thanks for watching, jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.